Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapaku tanpamu. Di asrama ini tawa dan doa berpadu. Langit malam jadi saksi waktu berlalu. Di tiap asrama tersimpan cerita rindu. Tempat belajar, tumbuh, dan bertemu restu. Wahai Ustadz Kuswan, engkaulah penuntun kami di langkah pertama. Ketika kami masih belajar memahami arti kedisiplinan, engkau hadir dengan tegas tapi penuh kasih. Engkau sabar mendidik kami meski kami sering lalai dan bercanda tanpa batas. Namun engkau tak pernah lelah menuntun kami menuju akhlak dan kemandirian. Terima kasih Ustadz Kuswan, karena engkau adalah cahaya pertama yang menyalakan semangat kami meniti jalan ilmu. Ustadz Kiki, engkaulah penjaga langkah kami di tengah perjalanan ini. Ketika semangat kami mulai pudar, makna. Engkau tidak banyak bicara, tapi setiap tindakanmu mengajarkan keteladanan. Kami tahu di balik senyummu yang tenang tersimpan doa-doa untuk kami yang tak pernah padam. Terima kasih Ustadz Kiki atas setiap langkah dan nasihatmu yang menjadi penuntun kami. Masih ya siwakum lawa ma fil mahabbah alayya walakum atum murad
siwakum indi. Ustadz Fauzan, engkau bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing hati kami menuju kebaikan. Engkau ajarkan kami arti ikhlas, tentang sabar yang sesungguhnya, tentang cinta yang berakar pada ridho Allah. Nasihatmu lembut, namun membekas dalam jiwa. Doamu menjadi penguat di setiap langkah kami. Engkau adalah contoh kesantunan dan ketulusan yang selalu kami kenang sepanjang waktu. Terima kasih Ustadz Fauzan atas bimbingan dan kasih-Mu yang tak pernah pudar. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ustadz Kuswan, Ustadz Kiki, dan Ustadz Fauzan, kalian adalah cahaya dalam perjalanan kami. Kalian bukan hanya pembimbing, tapi juga sahabat, ayah, dan teladan bagi kami. Semoga Allah membalas setiap lelahmu, menjaga setiap langkahmu, dan menuntunmu menuju surganya yang indah. Terima kasih atas semua doa, atas setiap nasihat, dan atas cinta yang tulus untuk kami, santri-santrimu yang selalu berdoa untukmu. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Aisyah yang penuh berkah ini dalam acara Muhadharah Asrama Kairo. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, agar acara kita berjalan dengan lancar, mari kita simak susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tilawah dan sari tilawah. 3, sambutan dari ketua RT. 4, sambutan dari ketua panitia. 5, ceramah bertema bahayanya iri dan dengki. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, Miss Erin Setiana. Yang saya hormati Musyrif SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, Ustadz Kuswan, Ustadz Kiki, dan Ustadz Fauzan. Serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Marilah kita buka acara Muhadharah pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah dan sari tilawah. Kepada Ustadz Fatih dan Ustadz Gibran, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amthalu natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Para tiang ingkang sami iman, paduka sedaya pada takwa datang Allah, sarta saben tiyang prayoga ngelingi lan ngati-ngati marang apa kemauan ingkang sampun dipun ditinggakake kangge dina sesuk akhirat. Lan pada takwa datang Allah, tentu sangat Allah maha wikan lan maha niteni sedaya tindak tanduk panjenengan sedaya. Lan aja pada dados kados tiang ingkang kesupen dateng Allah, nanging Allah paring kesupen marang awake dhewe. Wong-wong punika kalebet tiang fasik. Boten sami antawasipun panganapun ahli neraka kanthi ahli surga. Dene ahli surga punika ingkang pikantuk kamulyan lan kamenangan. Menawi Al-Quran punika katibakan datang sawijining gunung, mesti paduga badhe ninggali gunung mau ngabekti nganggem andap ansor. Banjur pecah amargi ajrih datang Allah. Lan upamaning dawuh-dawuh punika kita wewulang dumateng manungsa supados pada temen mikir. Panjenenganipun Allah, boten wonten pangeran sanes kajawi panjenenganipun. Maha ngertos perkawis ingkang gaib lan ingkang cetha. Panjenenganipun maha asih lan maha welas asih. Panjenenganipun Allah, boten wonten pangeran sanes kajawi panjenenganipun. Maha raja, maha suci, maha tentrem, maha pangreksa, maha parislamet, maha perkasa, maha kuasa, sa kagungan sagedene kaluhuran lan kamulyan. Maha suci Allah, saking punapa kemauan ingkang pada dipun sekutukaken dening tiang kafir. Panjenenganipun Allah ingkang maha ngipta, maha ngadani, saha maha bentuk rupa. Panjenenganipun kagungan asmaul husna, asma-asma ingkang kepada Ustadz Gibran dan Ustadz Fatih yang telah membacakan tilawah beserta sari tilawahnya. Semoga bacaan tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT Kairo. Kepada Pak Faik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan semua musyrif yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Aisyah dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Teman-teman sekalian, malam ini saya cuma mau menyampaikan sedikit pesan sederhana tentang bahaya iri dan dengki. Kalau tetangga kita dapat rezeki, ya ikut senang, siapa tahu besok giliran kita. Yang penting kita tetap semangat, jujur dan saling dukung. Kalau semua warga saling mendukung, lingkungan pasti makin rukun dan maju bersama. Jadi mulai sekarang kita buang jauh-jauh rasa iri dan dengki, ganti dengan rasa syukur dan semangat kebersamaan. Itu saja pesan singkat dari saya malam ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Faik yang telah memberi sambutan dari RT Kairo. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Pak Nizam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis hitobah dengan penuh kesehatan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema yang diangkat adalah tentang iri dan dengki. Dua penyakit hati ini sering sekali merusak persaudaraan, menumbuhkan permusuhan dan menjauhkan kita dari ridho Allah. Melalui khotbah ini, marilah kita bersama-sama merenungi bagaimana seharusnya kita membersihkan hati, menjauhi sifat tercela dan menggantinya dengan rasa syukur serta doa kebaikan bagi sesama. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para musyrif, hadirin dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga majelis ini membawa manfaat dan menambahkan keimanan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Nizam yang telah memberi sambutan dari Ketua Panitia pada acara muhadarah pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dengan tema bahayanya iri dan dengki yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat kumpul kembali untuk acara muhadharah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kajian yang akan saya bawakan bertema tentang bahaya iri dengki. Sebelum kita lanjut ke pembahasan iri dengki, saya akan memberitahu apa itu iri. Iri adalah perasaan ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat dan kita merasa tidak senang. Dengki adalah perasaan iri yang lebih dalam yang agar membuat nikmat orang hilang. Sifat iri dengki timbul, ciri-cirinya adalah kurangnya bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Cinta dunia yang terlalu berlebihan. 3. Kurangnya iman dan kepercayaan terhadap takdir. Dampak buruk dari iri dengki. Iri dengki membuat kita menjadi lebih gelisah, menghapus pahala amal kebaikan, merusak ukhuwah. Cara agar iri dengki hilang dalam hati kita adalah berdoa agar sifat iri dengki kita hilang. Bertasbih. 2. Perbanyak syukur. 3. Doakan kebaikan untuk orang lain. 6. Yakin bahwa rezeki sudah ada yang tetapkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ridho dan saling mencintai karenanya. Terakhir, ada pertanyaan untuk kalian yang menyimak muhadharah pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, apa itu iri? Apa itu iri? Bagi yang bisa menjawab ada hadiahnya. Ya, bisa maju. Mas Fatir bisa masuk. Iri adalah rasa ingin mengikuti orang tersebut atau bisa disebut kepengin. Terima kasih untuk Mas Fatir. Sama-sama. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Penyebab timbulnya iri dengki. Mas Gibran bisa maju.
Saidar. Penyebab timbulnya dengki karena merasa iri atau bisa dibilang kurang bersyukur kepada diri sendiri karena melihat orang lain sukses atau menikmati nikmat hidup yang lebih baik daripada diri dia. Dan itu saja dah. Terima kasih untuk Mas Saidar. Masih ada satu pertanyaan lagi. Dampak buruk iri dengki. Kelas 7, coba kelas 7 yang bisa kelas 7. Kelas 7. Oh, Mas Sultan. Kelas 7 telat. Bisa mendapatkan dosa. Yang lebih detail. Hati menjadi keras. Hati menjadi gelisah. Tepuk tangan untuk Mas Sultan. Ini pertanyaan untuk kelas 7. Cara menghindari iri dan dengki. Bisa maju Mas Juang? Cara menghindari iri dengki. Cara menghindari iri dengan cara ikhlas dan selalu berbuat kebaikan kepada semua orang. Terima kasih Mas Juang. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Juang, perwakilan dari kelas 7. Terima kasih yang telah menyimak kajian muhadharah pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah diberikan atau banyak kesalahan di bicara-bicara tadi. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Farik. Semoga kita semua dapat menjauhi sifat iri dan dengki, karena keduanya hanya akan merusak hati dan memutus tali persaudaraan. Akhirnya tibalah kita di acara penutup. Semoga apa yang telah disampaikan dalam muhadharah kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat agar kita selalu bersyukur dan menjauhi sifat iri serta dengki. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.